Ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ya di dalam surat Ibrahim ayat 24 diterangkan, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, kaifa, bagaimanakah, doroballahu, Allah Ta'ala sudah membuat masalan, sebuah perumpamaan. Di sini masalan itu berarti apa? Perumpamaan. Jadi Allah Ta'ala itu punya perumpamaan ya. Walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala mempunyai perumpamaan yang mulia, yang tinggi, sangat bernilai tinggi, maknanya, fadolnya ya, manfaatnya, berkahnya. Nah, itu. Walillahil matsalul a'la. Dan hanya milik Allah perumpamaan. Jadi masal itu perumpamaan ya. Lain dengan misal. Kalau misal itu sama. Laisa kamitslihi syai'un, laisa tidaklah kamitslihi seperti Allah yang sama, syai'un sesuatu pun. Jadi Allah Ta'ala tidak punya misal, misli ya, laisa kamitsli. Nah, tapi Allah Ta'ala punya masal ya, artinya perumpamaan. Gitu. Dalam ayat ini, alam taro kaifa doroballahu, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimanakah Allah sudah membuat masalan, satu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu satu dengan yang lainnya tidak sama ya, tapi hanya perumpamaan saja tidak sama. Apakah perumpamaan di dalam ayat ini? Kalimatan thayyibatan. Kalimat yang baik itu kasyajarotin. Perumpamaannya adalah kasyajarotin thayyibatin. Seperti pohon yang baik. Apakah pohon yang baik itu? Asluha sabit. Asluha, akarnya itu sabitun, menancap kuat di dalam bumi.
Wa far'uha, sedangkan cabang-cabangnya fis sama, menjulang tinggi ke arah langit. Nah, ini satu perumpamaan. Tu'ti ukulaha, pohon yang baik itu memberikan buahnya kullahinin, setiap saat, tidak pernah berhenti. Bi'izni rabbiha, dengan izin Allah Tuhannya. Wa yadribullahul amsala, dan Allah membuat al-amsala, perumpamaan, bukan misal tapi amsal, masal bukan misal ya. Perumpamaan tidak sama tapi diumpamakan seperti. Dan Allah membuat perumpamaan linnasi, bagi manusia, la'allahum, supaya mereka itu yatadzakkarun, mengambil peringatan, mendapat peringatan, supaya ingat. Nah, kita harus bisa membedakan perbedaan antara kalimat masal dengan misal. Kalau misal itu sama, kalau masal tidak sama, tapi umpama. Makanya kalimat itu kan tidak sama dengan pohon. Kalau pohon kan ada akarnya, ada batangnya, pokoknya itu ada cabang-cabangnya, ada buahnya. Kalau kalimat tidak ada, akarnya tidak ada, ya, tidak kelihatan. Pokoknya mana, cabangnya tidak mana, tidak kelihatan. Yang ada lafadznya, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Nah, di mana akarnya? Nah, itu diumpamakan. Jadi tidak sama antara pohon dengan kalimat, tidak sama. Tapi diumpamakan, ya. Masalan, masal bukan misal. Diumpamakan, ya. Akarnya pohon itu, akarnya kalimat di mana? Di dalam hati yang menancap. Warrasikhuna fi ilmi minhum, itu menancap di dalam hati. Diumpamakan seperti pohon yang akarnya menancap kuat di dalam bumi, gitu ya. Wafaruha sama, cabang-cabangnya itu ada di menjulang ke langit, ke arah langit, ke atas tinggi. Bagaimana kalimat yang buahnya itu, cabang-cabangnya itu ke atas tinggi? Lah itu manfaat, ya, berkah, karomah, fadol, ya, hasil rizki, kebaikan-kebaikan dari kalimat itu banyak sekali. Wafaruha, cabang-cabangnya bercabang-cabang, kepada keluarganya, kepada muridnya, muridnya murid, kepada masyarakat dan sebagainya, ya. Fis sama, naik ke atas, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, itu naik menjulang ke atas. Jadi setiap orang yang beramal baik dengan kalimat yang baik dapat pahala. Orang yang mengikuti dapat pahala. Yang mengikuti dapat pahala. Terus pahala-pahala. Nah, pahala semua ini juga dikirimkan kepada sumber pertama, orang yang mengucapkan kalimat yang baik. Itu perumpamaan, bukan sama, bukan, ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara masal, artinya perumpamaan, misal itu sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Walillahil matsalul a'la, hanya milik Allah, yakni Allah Ta'ala mempunyai, yakni hanya Allah yang mempunyai al-masal, perumpamaan, al-a'la, yang tinggi, maknanya mulia. Nah, maksudnya begitu, ya. Ada lagi, ya. Ada lagi ayat yang menyebutkan dengan kalimat masal, perumpamaan. Artinya tidak sama, bukan misal, ya. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 59. Saya baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم. Al-Fatihah. Lah, sesudah kita ini faham, tahu, hafal, mengerti makna perbedaan antara masal dan misal. Masal adalah perumpamaan yang tidak sama, misal adalah sama seperti, ya. Maka dalam ayat ini kita pasti bisa memahami makna perumpamaan. Artinya inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaannya yang tidak sama. Isa, Nabi Isa itu indallah bagi Allah kamathali, seperti perumpamaannya, yakni tidak sama, ya. Adam, seperti penciptaan Nabi Adam. Gitu. Khalaqahu, diciptakannya dia. Hu itu harus kembali kemana? Bukan kembali ke Nabi Isa, bukan. Tapi yang paling dekat, khalaqahu, diciptakannya hu, itu Nabi Adam, ya. Min turabin, dari tanah. Summa, kemudian qala, dikatakan lahu, kepada penciptaan Nabi Adam itu, ya, bukan Nabi Isa, bukan, ya. Kun fayakun, jadilah, maka terjadi. Nah, di sini ya perumpamaan diciptakannya Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Adam, tapi hanya diumpamakan saja. Kalau Nabi Adam itu dari tanah, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menjadi manusia, ya. Khalaqahu min turab. Kemudian kalau Nabi Isa tidak seperti itu, tapi umpamanya, perumpamaannya, ya. Perumpamaannya Nabi Isa diciptakan dari tanah, tapi di dalam rahim ibu, yaitu Siti Maryam. Kalau Nabi Adam tidak punya ibu, ya, tidak ada Nabi Adam punya ibu, tidak ada. Kalau dikatakan, misalnya ini ada yang mengatakan, oh Nabi Adam punya ibu, lah nanti ditanyakan, ibunya Nabi Adam siapa nama ibunya? Ibunya lagi namanya siapa? Ibunya lagi namanya siapa? Terus muter lah, itu satu lingkaran, ya, yang tidak jelas, yang membingungkan, tidak ketemu jawabannya, gitu, ya. Seperti contohnya begini, lingkaran yang membingungkan, ya, tidak ada jawabannya, itu seperti begini. Bilangan yang paling banyak berapa? 2. Di atasnya 2 berapa? 3. Di atasnya 3 berapa? Lebih banyak. 1 juta. Di atasnya 1 miliar, 1 billion, 1 kuadriliun, misalnya, ya. 1000 kuadriliun. Coba ditambah 1. Berarti 1000 kuadriliun lebih 1. Ditambah lagi 1. Lebih banyak lagi, akhirnya muter, tidak ada jawabannya. Nah, ini hayron namanya, hayron, bukan khairon, tapi hair, ya, membingungkan, gitu. Sedangkan Al-Quran la raiba fihi, tidak membingungkan, tidak ada keraguannya, ya. Jadi di sini jelas bahwasanya Nabi Isa itu diumpamakan seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam khalaqahu min turabin, diciptakan dari tanah. Kemudian kun fayakun, jadi biiznillah. Kalau Nabi Isa tidak,
kalau Nabi Isa? Nabi Isa di dalam rahim. Jadi tanah yang sudah disaring itu ya menjadi janin ya atau bibit manusia ya, calon bayi manusia itu oleh Allah Ta'ala ditakdirkan masuk di dalam perut ibunya, rahim ibunya gitu. Makanya Nabi Isa punya ibu. Kalau Nabi Adam tidak punya ibu. Nah, gitu ya. Lah, ini perbedaan antara masal dengan misal. Nah, sekarang saya bacakan ayat yang menyebutkan dengan lafaz misal. Saya baca dulu ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Ya. 23 dan 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih fa'tu bisuratin min mithlih fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Nah, ayat ini ya menyebutkan lafaz mithli yang sama seperti sama gitu. Ayatnya adalah wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian fi raibin di dalam keraguan mimma daripada wahyu Al-Qur'an, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, nazzalna ala abdina yang telah kami turunkan, yakni oleh Allah, ala abdina kepada seorang hamba kami, yakni kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian ragu kebenarannya, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah satu surat saja, mim mithlihi, yang mithli itu, yang mithlinya surat itu, yakni yang sama ya dengan surat itu. Mithli berarti sama, ya, misal, mithli. Kalau masal itu serupa. Kalau hanya perumpamaan ya, masal itu perumpamaan ya, bukan sama, maaf. Jadi masal itu perumpamaan. Nah, kalau perumpamaan ya wong umpama saja. Namanya umpama itu ya, ada yang mirip, ada yang jauh ya. Jauh sekali.
gitu. Kemiripannya jauh. Itu kalau perumpamaan banyak makhluk-makhluk yang bikin syair, lagu, ya. Banyak kalimat-kalimat, itu perumpamaan-perumpamaan. Tapi yang sama, mimithlihi, yang mithli as-surah, yang sama dengan surat dalam Al-Quran. Satu surat saja, ya. Nah, itu kemudian wada'u syuhada'akum, oleh kalian panggillah, datangkanlah, ya, semua penolong-penolong kalian min dunillahi selain Allah Ta'ala, in kuntum shodiqin, jika kalian itu memang benar, keraguan kalian itu memang benar, kalian yang benar, Al-Quran yang salah. Kalau memang begitu, datangkan satu surat saja yang sama, bukan perumpamaan, bukan tidak sama, seperti Adam dan Aisyah, itu perumpamaan tidak sama. Kalau ini datangkan yang sama dengan Al-Quran, ya. Fa'ilam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu mendatangkan satu surat saja, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu kapanpun sampai hari kiamat mengajak siapapun kalian, ya, datangkan selain Allah. Fattaku, maka takutlah kalian annaro, api, siksa api yang menyala, allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya itu adalah manusia yang dibakar, wal hijaroh, dan batu yang dibakar. Wa'iddat, disediakan api yang menyala, yang menyiksa itu lil kafirin, bagi orang-orang yang kufar. Kan jelas, ya, perbedaan antara mithli dengan mathal. Diingat-ingat ini, seluruh Al-Quran itu, ya, itu banyak, mathal-mathal itu banyak, ya. Itu jangan sampai salah mengartikan mathal diartikan mithal. Mithal diartikan mathal. Nah, itu tidak sama, ya. Lawang bahasa Indonesia saja, ya, itu beda ucapan, itu aja sudah lain arti. Misalnya pala dengan palu. Lah kalau pala itu bumbu, lah kalau palu itu buat apa? Gedok itu, tok tok tok, apa namanya? Amer apa namanya itu, ya. Petil, nah, itu alu, lah itu namanya palu. Tapi kalau pala, lah itu bumbu. Nah, itu bahasa Indonesia saja sudah beda, ya. Misalnya lagi aba dengan abu lain. Kalau aba itu ayah, kalau abu lah itu sisa bakaran itu. Itu Indonesia, ya. Bahasa Al-Quran juga begitu. Mathal itu tidak sama dengan mithal. Kalau mathal perumpamaan, kalau mithal itu sama. Saya kira cukup ini, ya. Ini sudah sering saya jelaskan di majelis sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, karena ini ada pertanyaan, jadi saya ulang lagi, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokah bagi kita semua. Bifadlillahil azim. Biiznillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.